Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan kembali ke kajian kita pasca liburan lebaran. Ini adalah pertemuan yang kedua dalam kajian kitab Faslun fi Tazkiyatin Nafas. Masih berbicara tentang kaidah amal soleh. Satu amalan dikatakan soleh, dikatakan lurus, secara bahasa Indonesia lurus, soleh artinya lurus atau murni ketika memenuhi dua kriteria. Setidaknya dua kriteria ini, kriteria minimal, bukan kriteria maksimal. Kriteria yang pertama kita sampaikan kemarin adalah sebuah amal dikatakan soleh ketika satu amalan ini kita laksanakan, maka amalan ini akan menggiring kita, akan memotivasi kita, akan memacu kita untuk melaksanakan amal-amal soleh lainnya, baik yang bersifat linier maupun yang tidak linier. Misalnya puasa. Pada bulan Ramadan, syariat utama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya sebagaimana dalam firman-Nya Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik orang-orang yang beriman, diperintahkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana syariat berpuasa ini telah diperintahkan pada umat-umat sebelumnya agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa merupakan syariat pokok. Selain ada syariat lain yang juga utama pada bulan Ramadan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilakukan pada bulan Ramadan. Dan puasa ini merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib secara mutlak, tidak ada perdebatan. Ijma artinya tidak ulama dan sebagainya, tidak ada perdebatan di antara ulama. Dan Ramadan ini hukumnya wajib sunnah, semuanya wajib secara mutlak, wajib ain, fardu ain, wajib diri seseorang, masing-masing person kita wajib untuk berpuasa Ramadan. Dan ini merupakan salah satu dari rukun Islam yang harus terpenuhi. Ketika hilang Ramadan ini, maka artinya hilang keislaman kita, karena rukun antara satu dengan yang lain tidak bisa terpisahkan, yaitu di antara rukun Islam adalah berpuasa Ramadan. Maka kembali kepada pembahasan puasa ini secara dzatiyah, secara linier, ketika kita berpuasa Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan, kita terpacu, termotivasi, terdorong untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah yang lainnya, karena tidak ada puasa wajib selain puasa Ramadan, tentunya selain qadha ya. Tidak ada puasa wajib selain Ramadan, yang lain adalah sunnah. Maka ketika ada seseorang keluar dari bulan Ramadan kemudian termotivasi, terdorong untuk melakukan puasa sunnah, taruh kata puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian minimal sekali nanti puasa 3 hari di Yaumul Bid setiap bulannya, ya pada tanggal 13, 14, 15, atau setidaknya puasa Muharram dan puasa Arafah. Ini yang linier, artinya berarti puasa kita pada Ramadan kemarin ini mendatangkan amal soleh, artinya amal yang linier kita lakukan, puasa kita jadi soleh. Indikatornya adalah keluar Ramadan pun kita masih mendawam, puasa kita ini memacu kita, memotivasi kita untuk melaksanakan puasa-puasa yang lain. Nah kemudian ketika kita melaksanakan puasa sunnah, misalnya puasa Senin Kemis atau tadi puasa Yaumul Bid, dalam keadaan berpuasa sangat mungkin, dan ini yang diperintahkan ketika berpuasa, kita melakukan amalan-amalan yang utama, seperti kita menyantuni anak yatim dengan banyak bersedekah, banyak beristighfar, kita melakukan sholat-sholat sunnah. Maka yang tidak linier pun puasa sunnah kita ini mendorong kita, memotivasi kita, menekan kita, memaksa dalam tanda petik kita untuk selalu berada dalam kebaikan, yang adalah kebaikan terus bertambah kebaikan dari
satu amalan hanya yang bernama puasa ini saja, bukan yang lain, maka ini akan semakin memperkuat. Ini merupakan indikator kuat bahwa insya Allah Ta'ala Ramadan kita, dalam khususnya adalah puasa kita, adalah puasa yang menjadi amal yang soleh. Karena puasa kita memotivasi kita, mendorong kita, memaksa kita, memacu kita untuk melakukan amal soleh yang amat sangat banyak. Bukan hanya puasa sunnah, tapi dalam keadaan berpuasa sunnah ini pun kita termotivasi untuk melakukan amal soleh-soleh yang lain. Sebagian dalam kaidah yang kita sampaikan kemarin, kana lil khairi akhawatuha. Sesungguhnya kebaikan itu punya saudara-saudara. Kalau itu memang kita melakukan sebuah kebaikan, benar sebuah kebaikan, tidak dimanipulasi, dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mencari dunia dan sebagainya, maka pastilah kebaikan yang kita lakukan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan berlaku juga untuk sebaliknya, keburukan. Ketika kita sudah diberikan peluang berbuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bulan Ramadan misalnya kemarin, kok kita tidak menggunakan dengan baik, tidak berpuasa Ramadan, wal'iyadzubillah min dzalik, kita menyanyiakan waktu, tidak ada qiyamul lail, tidak ada sedekah, tidak ada amal soleh lain, maka sikap kita yang pertama menyanyiakan kesempatan untuk berbuat baik berupa bulan Ramadan itu akan menggiring kita, akan memotivasi kita, akan mencondongkan hati kita untuk melakukan keburukan-keburukan lain yang lebih besar dan lebih hebat lagi. Wal'iyadzubillah min dzalik. Ini ciri amal kita dikatakan soleh ketika mampu untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan berikutnya, baik kebaikan yang bersifat linear, puasa mendatangkan kebaikan, kita rajin berpuasa, sedekah kita sedekah, kemudian kita qiyamul lail kita mulail di waktu yang lain, artinya di luar bulan Ramadan. Akan tapi kebaikan yang dilakukan dengan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarnya mereka. Orang-orang yang melakukan amal kebaikan dengan sebaik-baiknya semata-mata karena tunduk kepada Allah, semata-mata ibtigha wajhillah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka ganjaran yang pertama sebelum mereka mendapatkan pahala di surga Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengganjar mereka, akan memberikan bonus mereka berupa kebaikan yang mereka tanam, kebaikan orang-orang beriman yang mereka laksanakan akan dijadikan amal soleh. Artinya kebaikan mereka ini akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lain secara otomatis dan secara lebih mudah, lebih ringan dibandingkan dengan sebelumnya. Ini ciri amal kita soleh atau belum, adalah ketika kebaikan itu mampu menumbuh kembangkan amalan kesolehan yang lain sebagai dampak keikhlasan kita, sebagai dampak ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada orang-orang yang beramal baik semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya karena formalitas, karena mengharapkan hal-hal yang lain yang berupa dunia, bukan pahala Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau amal kebaikan tapi tidak diniatkan lillah, tidak diniatkan karena ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala, maka kalaupun nanti memberikan dampak positif, menjadikan ada nilai kesolihan, maka kesolihannya pun akan sangat minimalis sekali. Namun kebaikan secara asal ketika dilaksanakan sebagaimana SOP semestinya, dilaksanakan sesuai dengan tunjuk Rasulullah SAW, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan ini akan secara otomatis menumbuhkan kebaikan yang amat sangat banyak. Dan itu sebagai tanda berarti amalan dia soleh, karena satu amalan yang dilakukan menumbuhkan kebaikan sangat banyak sekali, jika tidak ada peluang baginya untuk melakukan amal keburukan kecuali sangat sedikit. Kemudian ciri yang kedua bahwasanya satu amalan dikatakan soleh ketika dilaksanakan secara konsisten atau istiqomah. Ya otomatis ketika satu kebaikan itu dilakukan dengan bersungguh-sungguh, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tadi akan menumbuhkan kebaikan yang banyak. Secara tidak langsung, otomatis maka umur kita, waktu kita, kesempatan kita akan terpenuhi dengan amal soleh yang itu merupakan rentetan ataupun akibat dari satu kesolihan di awal yang kita perbuat, yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis kita akan konsisten. Dari aspek ini kita akan menjadi konsisten, selain memang nanti dari
internal kita ketika kita melakukan amal soleh, maka akan terdorong amal soleh yang lain secara kualitasnya akan ditingkatkan. Tadi ini berbicara di awal ketika kita mencontohkan sebuah amal soleh, dikatakan soleh ketika mendatangkan atau menumbuhkan atau memacu kita untuk melakukan amal soleh yang lain. Ini adalah secara kuantitas, secara kuantitasnya bertambah, bertumbuh, ya terpacu kita untuk melakukan amal soleh yang lain. Kemudian makna yang kedua lebih cenderung yang kami sampaikan, Allah Ta'ala alam, ketika sebuah amal dikatakan soleh, dikatakan baik, dikatakan itu benar, itu ketika yang terbaik adalah yang istiqomah, yang konsisten, artinya secara kualitas. Orang yang berpuasa Ramadan dengan benar, maka dia akan berpuasa sunnah karena pada bulan-bulan setelahnya sebagai bentuk atau implikasi dari kesolehannya. Kemudian puasa sunnahnya yang dilakukan setelah bulan Ramadan itu kualitasnya semakin meningkat daripada puasa Ramadannya di tahun kemarin, yang bulan yang lalu. Kenapa? Sebagai bentuk pembelajaran benarnya amal soleh dia di bulan Ramadan, sehingga puasa-puasa sunnah setelahnya itu kualitasnya semakin meningkat dibandingkan dengan puasa yang kemarin. Terus begitu sampai akhirnya nanti akan bertemu dengan Ramadan kembali, karena dicas kembali. Kemudian akan Allah berikan pendidikan yang terbaik pada diri kita berupa datangnya bulan Ramadan, maka kesolehan berikutnya akan membawa kualitas keimanan kita, kualitas amal soleh kita akan semakin meningkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus meningkat di kuantitas dan kualitas amal soleh kita. Amal kita dikatakan soleh ketika kualitas dan kuantitas amal kita, khususnya amal-amal Ramadan kemarin, ya mulai tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah di Ramadan, itu baik secara kuantitas maupun kualitas bisa dipertanggungjawabkan dan ada efeknya di luar bulan Ramadan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat untuk kita semuanya dan mampu menjadikan motivasi kita untuk bisa mengistiqomahkan amalan utama di bulan Ramadan, terutama amalan puasa, sholat, tilawatil Quran, sedekah, itikaf, dan berbuat baik kepada sesama sebagai bentuk ubudiyah kita, beribadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.